sebenarnya jual beli di bank syariah itu sangat aman bagi umat. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau ingin belanja dengan cara menyicil, datang ke bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Dia akan jual beli yang benar untuk bank syariah. Ini bank syariah, dia beli ke developer, dealer, atau perorangan pemilik barang. Belinya bisa kontan, tunda, cicil. Ini boleh semua. Itu ketika bank syariah beli barang ke developer, dealer, atau perorangan itu, sang pembeli yang ingin beli dari bank syariah tersebut boleh by request nggak? Request, oh barang yang saya mau tuh yang seperti ini. Jadi nanti bank syariah yang akan beli sesuai dengan permintaan nasabah. Boleh seperti itu. Ini konsepnya. Nanti kalau di bank syariah seperti apa? Ini konsep bank syariah itu untuk melakukan murabaha, dia harus beli. Belinya ke developer, dealer, perorangan. Ini dengan cara apa? Kontan atau cash, tunda atau cicil. Boleh. Tunda sama cicil bedanya? Beda. Sepekan lagi ya. Kalau nyicil kan nyicil 1 bulan. Oh, kalau tunda tuh berarti sepekan lagi tapi langsung Iya. Lunas. Tidak saat. Kan dapat barang, kalau mau murabahah tuh dapat barang. Barangnya dapat, barangnya ada. Iya. Barangnya ada. Nah, itu kalau murabahah, barangnya ada. Bayarnya boleh kontan, boleh tunda, boleh nyicil. Ya. Sampai sini paham? Nah ini, jadi kalau bank syariah nggak lakukan ini bukan bank syariah, bank syariah. Nah bagaimana kalau kita sebagai masyarakat berhubungan dengan bank syariah? Nah ini masyarakat atau calon nasabah, dia datang ke developer, ke dealer, perorangan. Ini pemilik barang. Dia lihat aja. Lihat. Tidak ada transaksi apapun. Dah. Setelah dia lihat di sini, ya, nih, udah lihat, maka masyarakat ini tadi datang ke bank syariah, datang ke bank syariah untuk menyampaikan informasi barang yang ingin dibeli, lokasi tempat, ya, lokasi, spesifikasi, ya sudah itu apa? Harga, mungkin dia bisa sampai. Pokoknya apa yang dia dapat, dia sampai. Datangin bank syariah. Bank syariah dapat informasi ini, dia datengin, cek atas informasi, tabayun dia atau klarifikasi. Atas di sini ya, bagaimana? Ada gak SHM-nya? Ada gak IMB-nya? Izin pajak, lengkap nggak? Ini legal umum. Ada gak? Makanya orang yang belanja ke bank syariah itu aman sebenarnya, ya. Nomor 1 dia lihat, nomor 2 dia datengin, informasikan. Nomor 3 nih bank syariah. Nomor 4 nih bank syariah juga ngecek calon nasabah. Bagaimana slipnya? Slip itu apa? Sistem laporan informasi keuangan. Jadi ini macam-macam tuh, ya. Nah slipnya bagaimana? Bagus nggak? Slip itu apa semua masyarakat punya slip? Kalau dia yang sudah pernah berhubungan dengan bank. Untuk yang belum pernah, nggak ada. Diceknya dari mana? Nggak ada, nggak muncul namanya. Bersih itu artinya. Berarti aman. Aman. Nah, di sini dia aman. Sudah itu dilihat lagi nanti apa? Repayment capacity-nya. Yaitu bagaimana dia membayar. Jadi untuk dari mana dia bayar itu. Contoh misalnya kalau gajinya 1 juta. Itu bank syariah itu hanya boleh motong 40%.
Berarti hanya diambil 400. 400.000 batas maksimal yang dia bisa ambil untuk jadi angsurannya. Oh, kalau RC itu Mbak? Itu repayment capacity-nya. Kalau misalnya ternyata waktu kalau dikalkulasi sama analis bank, ternyata angsuran yang harus dilakukan oleh nasabah ini adalah 500, dia di-clear, tidak bisa masuk. Kecuali dia ada istrinya mungkin ikut kerja ada penghasilan lain, nah ditambah di situ ketika masuk bisa penghasilan tambahan tuh. Nah, kalau di sini nomor 3 ini positif, di sini positif, kan cuma 2 yang dicek cuma sebenarnya. Ini aja. Karena kalau yang untuk bentuk yang akan diperjualbelikan itu bank duluan yang ngecek. Beda dengan di konven, semuanya dicek. Yang dimaksud dengan BI checking itu yang mana? Ah, ini tadinya ini. Sekarang ini slick. Jadi kalau orang yang ngomong BI checking dia nggak update. Orang BI checking itu nggak update dia. Sekarang sudah nggak ada lagi BI checking. Karena kita dengan BI, dengan OJK sekarang. Tapi dengan adanya slick ini tetap dibilang syariah kan? Lo itu kan ngikutin atsarnya Umar bin Khattab untuk supaya kenal. Karena ini keamanahan dia ini. Jadi orang kenal itu. Pernah nggak kita safar 1 hari? Pernah nggak kita jual beli? Pernah nggak diberi amanah? Nah, ini kita bisa lihat dari diberi amanahnya. Kita ngikutin atsar ini, lihat di slick nih. Jadi kok aneh gitu? Ada yang nama pakai syariah kok tanpa BI checking gitu kan? Itu yang nggak update ya, harusnya tanpa slick gitu. Aneh. Nah, jadi praktisi bank syariah sebenarnya cuma ngelihat ini aja. Slicknya sama repayment capacity-nya. Repayment capacity. Iya, bagaimana dia membayar kembali itu. Kemampuan dia untuk membayar, mengangsur. Kalau dia nggak punya pekerjaan tetap, apakah tetap bisa ke bank syariah? Gimana dia mau membayar? Jadi orang yang boleh berhutang itu dia harus betul-betul punya kebutuhan. Kebutuhannya mendesak. Misalnya dia ingin punya rumah, kan saat ini sudah mendesak nih punya rumah. Atau dia ingin punya motor untuk dia kerja gitu Nah, kenapa dia ini ada mendesak nih? Tapi apa? Punya kemampuan. Karena dia ada untuk mengangsurnya. Kalau dia nggak ada kerjaan kayak ini, gimana dia mau ngangsur? Buat makan aja susah. Nah, buat makan aja susah gitu loh. Jadi syariat ini Masya Allah nolong betul-betul dua belah pihak. Kalau memang ini betul dijalankan. Nah, kalau dia sudah lulus ini positif, yang ini positif nih, nggak ada ya, secara legal bagus, tempatnya bagus, SOP-nya masuk yang oleh bank sesuai, ya, karena di bank ada juga SOP-nya, jangan sampai rumahnya bagus tapi jalan gang gitu ya, nggak pas juga gitu kan. Nah itu, yang ininya positif juga, bagus juga. Nah dari situ bank dengan kondisi seperti ini dia beli, bank syariah membeli. Dia beli bisa cara kontan, bisa tunda, bisa cicil. Dia beli misalnya dapat ketika dia beli SHM-nya sudah ada, IMB-nya sudah, pajak bisa, dia bisa langsung bayar. Setelah dia di sini selesai, baru bank syariah dengan nasabah. Nih nomor 6-nya bank syariah dengan nasabah akad. Kalau sudah akad murabahah, apa yang terjadi? Rumah tadi sudah menjadi milik nasabah. Nasabah bayar ke banknya dengan cara kontan. Cicil. Kalau kontan ngapain? Oh iya. Iya benar. Cuma satu, Iya. nyicil. Kalau kontan kan dia langsung, ya kan? Nah, disinilah nasabah nyicil. Nah, ketika dia nyicil, dia harus berikan jaminan. Yang nyicil itu yang ngasih jaminan. Ya iyalah, yang nyicil yang ngasih Kalau saya jaminan. nggak bisa bayar nih, ada jaminannya nih. Nah. Jaminannya apa ya? Sertifikat rumah itu lagi dijaminin. Tadi di tujuan tuh, di tujuan. Kan ada kata baru, tijaro, ada jaminan ini karena ada akad tijaro.
Tapi kok banyak di masyarakat kok bank syariah pakai jaminan sih? Lah iya, karena bank syariah mengikuti Rasul, ngikutin Atsar. Rasul beli makanan untuk perutnya loh, kasih jaminan. Kita ngikuti umat siapa? Kita mau ngikuti siapa? Bank syariah itu rujuk kepada syariat. Siapa yang bawanya? Rasulullah, ya ikut Rasul. Rasul beli makanan aja pakai jaminan. Berarti jaminan itu benar ya? Loh, kenapa gak bener? Jadi orang yang ngomong bank syariah pakai jaminan, dia nggak paham dengan syariat. Dia nggak pernah ngikutin tuh bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah. Oh iya, Rasul meninggal aja masih tertinggal baju besinya. Iya, kalian. Yang penting ini paham nih. Nah, ya karena dia nyicil maka dia beri jaminan. Jaminannya bisa sertifikat yang dia beli tadi. Aman kan sampai sini? Masih ada subhat. Nah, sampai sini aman nih, bersih. Nah, subhat yang muncul pada saat di jaminan ini. Kalau ini kan hidup, kalau mati gimana? Maka bank syariah sering munculin ini yang jadi heboh. Ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Ini fatwanya ada. Dibenarkan di fatwa DSN. Boleh. Orang awam. Nah, bagi mereka tadi yang tadi kita lihat di inklusi, literasi keuangannya naik, inklusi keuangannya turun. Nah, ketika mereka memahami ini, dia duduk di taklim, dia ini asuransi nggak boleh. Kita yakin sama Allah. Semua rezeki dijamin Allah. Ya kan? Nggak mau asuransi. Nah, ketika ada masyarakat yang nggak mau ada pasal asuransi, ini kadang-kadang bank syariahnya nggak mau juga. Ada DSN yang membolehkan. Nah iya, harusnya di sini apa? Ini kan nyicil, berikan jaminan. Kan ada SHM, ada sertifikat. Kurang, minta tambah kalau kurang. Kalau masih takut juga, buat dia surat pernyataan ahli waris. Bertanggung jawab kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jiwa ataupun kebakaran. Pegawai kan hampir rata-rata pegawai kan mengikuti fatwa yang dikeluarkan dari DSN. Iya. Dewan Syariah Nasional. Di sana mengatakan boleh. Alasannya apa dikatakan boleh? Ya kan orang nggak semuanya ngaji. Ini kan untuk mitigasi risiko, Pak. Kalau bapak meninggal atau apa, ada yang jamin. Nah, orang awam yang nggak ngaji, dia takut kan? Nanti kalau saya mati, nanti istri saya punya hutang, anak saya punya hutang. Ikut dia. Kan tahun di sini. Berarti ini menjadi PR untuk praktisi perbankan syariah untuk menjelaskan. Loh iya, ini makanya ini mereka melakukan dalam rangka untuk kebaikan sebenarnya, untuk nolong. Tapi mereka yang sudah tauhidnya bagus, karena istrinya, anaknya dijamin Allah, rezeki dijamin Allah, dia yakin itu. Kan ada, tapi ini kan sedikit orang. Ada yang berpaham seperti ini. Ada juga yang bilang, berapa di sini preminya? 2.300.000 misalnya. Toyib, saya tutup asuransi, tapi nggak bayar ke sini asuransinya. Saya bayar langsung ke masjid. Nah, jadi uangnya tetap dia serahkan ke masjid. Nggak mau dia bayar ke sini. Ini jaminan dia lebihkan. Karena dia ingin jaga, dia punya keyakinan. Nah, ketika ini ditolak, itulah tadi yang menyebabkan penurunan tadi untuk beli produk bank syariah. Karena dia butuh asuransi nggak ada. Dan pegawainya tidak mau ngasih juga. Iya. Makanya alhamdulillah tempat saya bekerja pada waktu itu bisa dilakukan ini. Ana waktu jadi pemimpin buat surat ini pernyataan. Asuransi itu bayarnya di sekali aja di awal atau? Dia satu kali. Beda dengan kalau yang ini tabrakan itu tiap tahun. Kalau yang kebakaran sama jiwa ini satu kali. Nah mereka yang ngaji, yang tahu tadi, dia kan nggak mau ada pasal ini. Ini kan posisinya ada di jaminan. Nah tinggal minta aja SHM-nya, sudah tuh surat pernyataan. Kalau masih kurang minta tambahan jaminan, selesai sebenarnya. Bisa kita cover di sini. Itu solusi sebenarnya. Nah ini harapan kita juga mereka-mereka ada sebagian umat kita yang menginginkan syariah murni itu, tolong ini diakomodir.
Jadi mereka nggak mau asuransi, buat di sini karena dia posisinya di sini. Dia tetap akan nyicil sampai ini, minta ini. Semuanya tercover kan, karena ada asuransi kan untuk cover kalau terjadi yang tidak diinginkan. Ini salah satu subhat yang sehingga banyak masyarakat nggak jadi ke bank syariah ya karena ini asuransi. Sudah itu yang kedua, denda keterlambatan. Padahal di fatwanya nggak ada nih denda keterlambatan. Yang ada adalah fatwa tentang orang kaya menunda-nunda pembayaran. Pasal denda keterlambatan itu nggak ada fatwanya. Nah kalau melakukan seperti ini, murabahah yang tadi kita lakukan, nah ini kan bisa. Nah PR-nya bank syariah, insya Allah ini bisa dilakukan seperti ini untuk mereka mengkafirkan. Ini yang menjadi problem ini kan di dua, asuransi dan denda keterlambatan. Ini untuk di akad murabahah. Berarti solusi untuk asuransi yaitu dia menambah jaminannya Buat dan surat pernyataan. Surat pernyataan ahli waris. Jadi solusinya tercapai, nggak ada yang dirugikan. Ya. Ini mereka yang tahu agama dan kepingin ini, nggak ada masalah ini. Tapi kita lihat nanti kalau memang betul jual belinya sesuai dengan syariah, tanpa harus ada tambahan jaminan sebenarnya bisa cover. Lihat contoh, karena kita sering berpikir jual rumah ini menggunakan ekuivalennya rate bunga, bukan jual rumah ekspektasi rumah nanti di 15 tahun yang akan datang. Iya, karena kalau kita pakai ekspektasi ini sebenarnya nggak ada masalah. Karena di atas daripada rate bunga. Kalau nilai pasar itu bunga paling 5 sampai 10%. Kalau misal kita punya perumahan itu bisa 100% naik harganya. Jadi mengcover banget. Contoh yang sering Ana sampaikan itu, rumah hari ini 200 juta. Hari ini 200 juta. Saya nggak pakai rate. Saya cuma ngasih taunya 15 tahun ke depan. Berapa rumah 15 tahun ke depan? Kalau hari ini 200 juta. 1M aja gak tahu. 1M. 1M. Artinya ini punya potensi 800 juta kenaikan. Ini yang bayar awal adalah bank syariah. Makanya ada rumah seharga 200 juta. Modal bank syariah. Nasabah belum ada modal. Tapi dia bisa 1M karena nasabahnya nyicil. Sama dia jaga tuh rumah. Merawatnya. Artinya 800 juta potensi ini bisa berbagi antara bank syariah dengan nasabah. Berapa baginya? Biasanya dia katakan 50-50. Artinya 50-50. 400. Artinya 400. Artinya 400 di sini. Dijual cuma 600 juta. Masih punya lagi DP 40 juta, 540. Padahal rumahnya 1M. Jadi kan sebenarnya kalau betul-betul itu rumah, cuma minta surat pernyataan aja sudah aman. Karena rumah itu sudah dihitung nanti 1M. Ketika bank syariah yakin tuh rumahnya 1M, ngapain dia minta tambahan lagi? Karena kita bukan minjemin uang. Kalau dihitung pakai rate, paling ini harganya cuma, kalau 200 saat ini ada DP 40 juta, itu paling 300 sampai 400 jutaan cuman. Berarti bank syariah melihat situasi rumah itu juga ya, seperti Iya. lingkungan, betul. Fasilitas. Karena itu yang akan mengangkat fasilitas pasos-pasum itu yang akan menaikkan harga. Lingkungannya itu juga. Makanya kalau praktisi bank syariah dia tahu objek, dia nguasain dan dia punya jiwa pebisnis, nggak akan dia ragu. Kita sudah dengar azan ya. Maka ini kira-kira bisa menjawab subhat yang ada di tengah umat, sehingga sebenarnya jual beli di bank syariah itu sangat aman bagi umat. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau ingin belanja dengan cara menyicil, datang ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba.